Puji Tuhan, sore hari ini kita di SPO 1378 Kupang kedatangan Rektor STJ Free Makassar, Rektor tempat saya sekolah. Terima kasih mau kunjungin saya di lapak saya di SPO 1378 Kupang. Dan beliau dengan saya mau bincang-bincang tentang jangan gengsi jualan. Nah, Pak Pendeta, secara alkitabiah bolehkah jualan? Menurut Pak Pendeta bagaimana? Ya, yang pasti jualan tidak dosa ya. Jadi kalau bicara jualan, bahkan penginjil terkenal seperti Paulus pun juga jualan tenda untuk membuat atau membiayai pelayanannya pada waktu itu. Jadi dalam hal ini ya tidak ada masalah sih dengan jualan, begitu. Jadi pendeta boleh jualan ya? Pendeta boleh jualan dalam arti artinya memang ya ini memang karena di tempat kita seringkali menjadi perbincangan yang hangat soal ini, apakah pendeta boleh bisnis atau tidak. Nah dalam hal ini bisnisnya seperti apa, jualannya seperti apa. Bahwa apakah ada hal-hal yang kita bisa punya usaha hari ini, biasa aja di beberapa tempat karena di sana ada kebun sawit, ya teman-teman pendeta punya kebun sawit kan jualan juga. Ya. Ada yang punya karet dan sebagainya, ada yang punya petani sawah, petani padi, jualan beras hasil ladang, ya biasa aja sebenarnya. Cuma ketika kita mengaitkannya dengan seperti jualan hal-hal lain, seolah yang lain ya barang-barang lain, kadang-kadang kita merasa oh itu sudah seperti salah, tapi asal jangan jual diri. Ya tentu kalau jual diri, tapi kalau jualan dalam arti bahwa ada produk yang memang kita bisa pasarkan. Kebetulan bisa saya itu berbagi. produknya itu produk yang berhubungan dengan wangi, cantik, ada wellnessnya juga, kesehatan, nutrisiknya itu. Oke. Ya kalau membuat orang jadi cantik, jadi wangi, jadi ganteng, ya kan membuat orang lain bahagia toh. Sekarang saya mau tanya Pak Pendeta dulu, kira-kira apa yang bikin orang tuh jadi gengsi tuh loh untuk jualan? Biasanya orang kayak gini, dia gengsi jualan itu, kira-kira faktor apa yang membuat dia bisa gengsi jualan gitu? Ya, faktor gengsi jualan kan kadang-kadang begini, orang tidak mau terlihat. Kalau jualan sih tidak masalah pada umumnya, cuma ketika terlihat bisnis itu seperti kecil, cari recehan, itu yang biasa orang gengsi karena tidak mau ketahuan bahwa bisnisnya cuma bisnis kecil-kecilan. Tetapi sebenarnya juga kalau kita lihat orang-orang bisnis di Indonesia ya, katakanlah raja-raja bisnis ini kan banyak dari kelompok Tionghoa misalnya, orang-orang Chinese yang buka toko kan, kalau hitung per item kan itu per itemnya kan untungnya tidak besar. Cuma kan mereka buka toko, grosiran apa semua, jual banyak-banyak. Apa itu kan distributor, jadi per barangnya mungkin cuma kecil-kecil, tapi karena mereka jualnya banyak makanya untungnya jadi besar kan. Gini loh Pak Pendeta, karena saya berkecimpung di sini, pernah saya temukan kasus begini. Ada yang bilang begini, kamu itu kuliahnya S1, S2 terus hanya untuk jualan. Itu menurut Pak Pendeta bagaimana? Apalagi kalau sudah profesor doktor, profesor doktor apa jualan? Nah saya itu bersyukur, kebetulan saya di lingkungan kompleks ini kan mes dosen ya, jadi kelompok dosen-dosen undangan. Nah ada satu profesor doktor, ibu udah oma ya bapak ya, oma Profesor Emeritus. Oma siapa itu? Om Prof, kami panggil dia Om Prof di samping sini. Beliau punya kios kecil, Pak Robi. Jadi saya tanya ke dia, Oma anak-anak sudah sukses, sosialnya tingkat yang sini, sudah sukses semua, kenapa Oma kok masih jualan, punya kios kecil? Kiosnya tidak besar, kecil. Dia bilang, biar kita punya lingkungan pertemanan itu jangan satu kolam saja, biar supaya ada apa-apa dengan sekitar kita, tetangga, semua yang datang belanja di sini kenal kita. Jadi sepertinya dia motivasi jualan itu untuk membangun hubungan baik dengan orang lain.
Seperti padahal sudah profesor doktor. Nah biasanya kalau orang sudah profesor doktor, tamatan dari luar negeri misalnya, aduh pas sudah malu jualan, ya kan? Tapi rupanya ada yang tidak gengsi. Saya pertemukan satu tokoh yang seperti itu. Dan saya lihat tadi Pak Pendeta bilang yang Pak Rasul Paulus ya. Kalau kita mau bilang kan saya kan profesor dokter harus bikin tulisan apa Pak? Ya banyak, mau artikel, mau buku. Harus level internasional ya. Ya sampai internasional kalau artikel jurnalnya. Kalau mau jadi profesor dokter Harus menulis jurnal internasional terindeks Scopus atau UOS. iya. Nah kalau Rasul Paulus ini kita bahas dia dulu. Rasul Paulus ini kan dia tulisannya ini diterjemahkan ke dia menulis hampir semua Setengah tambah satu. perjanjian lama semuanya. Baru. Perjanjian baru semua Kadina ngomong hampir semua perjanjian baru itu beliau yang tulis. Setengah lah, ya dia penulis setengah perjanjian baru. Dan tulisannya itu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang diterjemahkan ke berbagai bahasa, berbagai suku, ya kan? Betul. Tapi dia tidak gengsi jualan, ya kan? Dia tidak gengsi jualan tenda waktu itu kan. Padahal dia juga sudah melakukan banyak mujizat. Kayak gini, kayak saya mau bikin Scopus internasional misalnya. Tulisan apa nih? Artikel. Ya. Belum tentu tulisan saya mau diterjemahkan ke bahasa Afrika. Kenapa saya mesti gengsi? Cuman yang profesor biasa ya kan, dibanding dengan si Rasul Paulus ini tidak gengsi. Itu artinya kita tidak boleh gengsi kan. Jadi acuan buat kita untuk tidak boleh gengsi. Atau menurut Pak Robi bagaimana? Ya memang kan maksudnya adalah bahwa kita bicara bisnis, apakah bisnis dosa? Tidak. Jualan apakah dosa? Tentu tidak juga. Nah, apakah sekarang sebenarnya juga ada istilah di dunia pelayanan itu business in mission. Jadi kita juga bisa menempatkan bisnis ini dalam kerangka pelayanan. Jadi bisnis itu menjadi platform bagaimana kita bisa kemudian dekat dengan komunitas, bisa punya relasi dengan komunitas, di mana dengan adanya bisnis kita menjadi ada yang like nih. akses, ya. Terima kasih yang sudah like. Ya. Nah, dengan adanya bisnis kita jadi punya akses untuk dekat dengan orang, punya ruang untuk komunikasi, termasuk kalau dalam konteks pelayanan. Maka kalau kita tidak ketemu orang, bagaimana kita melayani orang? Tetapi dengan adanya bisnis sebagai platform itu, maka kita menjadi ada ruang perjumpaan dengan orang, di mana di sana kita berkesempatan untuk memberi kesaksian atau memberitakan kabar baik seperti itu. Atau setidaknya kita dekat dengan orang, dia ada masalah, dia cerita, kita bisa doa bareng, mengkonseling dia, ya Kita kan? memberi penguatan, memberi penghiburan ketika mereka datang dengan persoalan. Nah, tapi karena sebenarnya hubungannya karena ada produk, misalnya ada produk, terus dia butuh produk kita, tapi tanpa sengaja karena ada perjumpaan, dia ternyata ada masalah, lalu kita membantu untuk Ya. memberikan Ini penguatan. ada produk nih. Pak Pendeta boleh Oh, sebut. ini parfum ya? Iya. Wow. Ini parfum apa? Eklat. Oh, Eklat Home. Pak Pendeta boleh tes. Nah, saya dengar di STTJV ada mata kuliah apa nih? Yang untuk bisnis apa nih? entrepreneurship. Oh, ada mata kuliah entrepreneurship di STTJV. Parfumnya harum. Jadi yang mau kuliah di STTJV, Ya, jadi mata kuliah itu kita hadirkan dalam kurikulum. Memang kami tidak mencetak pengusaha pada masa satu mata kuliah bisa mencetak pengusaha, tentu tidak. Ya. Ada universitas lain yang memang bicara tentang bisnis, ekonomi dan sebagainya. Tapi dalam hal ini kenapa kita hadirkan untuk memberikan ruang bahwa ini juga bisa menjadi salah satu platform yang ketika alumni pergi ke tempat-tempat yang terpencil, mungkin mereka memulai pelayanan perintisan dan mereka karena perintisan tidak punya jumlah umat yang cukup untuk membiayai pelayanan, maka dengan adanya itu mereka bisa bertahan untuk melayani karena mereka bisa punya cara lain untuk menghidupi diri seperti Paulus tadinya. Atau dalam kasus lain mereka ditempatkan di daerah-daerah yang sulit, orang-orang tidak punya wawasan misalnya tentang bisnis, dan dengan adanya pemahaman mereka maka mereka bisa membangun ekonomi komunitas dengan menghadirkan ide-ide yang mendorong komunitas untuk memiliki pendapatan yang meningkat secara
apakah itu pribadi ataupun keluarga, pendapatan secara tetap tentunya. Iya, berarti boleh ya bisnis. Jadi misalnya seperti saya lihat alumni Jeffrey di Kupang juga ada yang punya sawah luas-luas. Jadi mereka tidak susah lagi, kan usaha. Jadi dia biasa dengar pendetanya ajak jemaatnya untuk tanam sawah, jadi nanti kalau bagi hasil dia bagi sama jemaat. Iya, sawah juga bisnis. Jadi Punya kebun durian juga bisnis, punya kebun sawit juga bisnis. Jadi jemaatnya Iya, kan? tidak susah karena mereka dapat Iya. padi dari Iya, gembala yang punya sawah. iya. Punya jasa kemitraan misalnya Briling atau agen 46 BNI atau apa begitu kan bisnis juga gitu kan. Iya. Jualan pulsa juga bisnis, dan cuma kan ini masalah produk apa, ada produk jasa, ada produk-produk yang lain, yang barang yang ini, tapi kan semua itu sebenarnya bisnis juga. halal dan tidak. Terus Ya. saya di Jeffrey sekarang mau buka pembukaan kapan pendaftaran? Oh, kalau kita kampus sedang penerimaan mahasiswa baru bulan Juli nanti, ini sudah sudah ada tes gelombang terakhir. Iya, jadi yang mau kuliah di STT Jeffrey boleh hubungi Pak Reubi ya, Oh ya iya, kan? boleh tentu. Karena alumni website Jeffrey sudah mau jadi pengusaha boleh, yang mau jadi rektor seperti beliau boleh, ada yang sudah profesor, saya lihat sudah banyak ya, sudah jadi profesor ya. Ya, kita sudah ada yang jadi profesor, ada yang jadi banyak yang jadi ASN, ya kan? Nah, atau mau jadi pebisnis juga boleh, tapi Ya. semuanya dalam koridornya Tuhan Ya, ya. ada yang pelaku bisnis developer dan sebagainya, tetapi mereka semua menggunakan itu sebagai platform untuk pelayanan. Jadi dengan ada rekan kita, ya tentu saya tidak perlu sebut nama, tapi Ya. ada teman-teman yang menggeluti bisnis yang sangat berhasil hari-hari ini, dan dengan adanya bisnis yang berhasil mereka gunakan untuk mendukung pelayanan, membantu hamba Tuhan, juga termasuk menjadi sponsor untuk mereka yang mau sekolah teologi, termasuk membiayai anak-anak yang kuliah misalnya. Iya, yang ya. sedang kuliah. Berarti mereka sudah kayak Rasul Paulus mensponsori teman-teman sepelayanan ya. Ya, karena memang mereka punya pemasukan, ya, mereka punya income, jadi tentu dengan adanya income mereka menghargai itu sebagai berkat Tuhan, maka mereka juga kemudian kembali untuk berbagi dengan rekan-rekan yang membutuhkan, termasuk hamba Tuhan. Bisa terjadi multiplikasi dalam hal begitu, karena mungkin orang-orang kayak gitu dia tamat, dia dibiayai sama orang pengusaha yang juga pendeta, mungkin dia mau multiplikasi, dia mau menduplikasi cara kerja orang yang mensponsori dia, bisa saja ya, siapa tahu Tuhan panggil dia seperti itu lagi. Ya, jadi kalau mau masuk ke STT Jeffrey boleh ya, kontak Pak Robi. Ya, tentu. Beliau ada lagi di Kupang nih ya. Ya. Jadi terutama anak-anak Kema Injil ya, bagus supaya kuliahnya itu seasas ya kan. Jadi bisa join di STT Jeffrey untuk dibina menjadi hamba Tuhan. Ya. Jadi intinya jangan gengsi jualan, jangan karena kita merasa kita sudah punya titel ini, titel itu. Kalau kita bandingkan patokannya firman Tuhan yang Rasul Paulus yang tulis, kalau seandainya dulu ada kayak gelar profesor ya, maka Rasul Paulus profesornya banyak nih. Iya. Kan tulisannya dia kan dibaca oleh semua dan diterjemahkan ke semua bahasa kan. Ya. Tapi toh begitu dia tidak gengsi, bahkan dia sudah melakukan banyak mujizat saja dia tidak gengsi. Kepala penjara di Filipi kan bertobat. Iya. Ya. Karena dia demi menghidupi panggilannya, dia tidak memaksakan untuk membebankannya kepada orang lain, meskipun itu memang sih tanggung jawab umat ya, untuk mendukung pelayanan ya, umat lah yang bertanggung jawab. Tapi dalam hal ini Paulus tidak mau bergantung hanya kepada dalam hal ini sumbangan orang lain, walaupun dia meminta juga, ada ruang di mana kita lihat dia meminta dukungan untuk Yerusalem dan sebagainya, tetapi dia kalau bisa berbuat sesuatu, dia memilih untuk oke, mari kita buat sesuatu, tetapi sesuatu yang kita buat ini adalah menghasilkan sesuatu yang kemudian mendukung pelayanan itu sendiri juga. Ya. Tetapi juga kita harus waspada juga, jangan sampai kita bilang alasan misi tapi kita bisnisnya tidak berpatokan sama firman Tuhan, jadi waktu semua hanya untuk bisnis.
ya kan? Atau bagaimana? Ya, memang motivasi ya. Jadi motivasi bisnis ini juga menentukan kita bisnis untuk apa. Dan tentu dalam kerangka kita ya, kerangka kita dalam konteks kita, kita menghadirkan bisnis tidak hanya sekedar untuk atau tujuan utama bukan untuk memperkaya diri sih, tetapi lebih kepada bagaimana tentu bisnis ini menjadi sumber penghasilan yang menjadi sumber saluran berkat Tuhan bagi kita, tetapi pada waktu yang sama kita juga menyalurkannya menjadi saluran berkat Tuhan melalui kita dengan apa yang bisa dihasilkan kepada orang lain. Tapi saya mau tanya Pak Pendeta dulu. Boleh tidak kalau kita jadi orang kaya? Ya, sebenarnya dalam Alkitab tidak ada larangan untuk kaya dalam arti bahwa menikmati berkat Tuhan. Apakah berdosa kalau jadi orang kaya? Tidak ada pernyataan bahwa orang kaya itu berdosa. Kalau lihat tokoh-tokoh Alkitab PL, bahkan orang-orang di PL itu banyak yang diberkati Tuhan luar biasa. Contoh siapa? Contoh siapa Oh, yang terlalu banyak. Ya, gitu. Abraham itu meninggalkan rumahnya dengan katakanlah bahwa dengan sederhana, tetapi dalam perjalanannya nanti dia kan memiliki begitu banyak diberkati dengan kambing domba ukuran kekayaan masa lalu. Berarti Ya. pendeta boleh punya pesawat ya? Oh, tidak ada masalah kalau memang Ngurus seluruh. kalau memang itu, tapi kan tentu bahwa itu motivasi saya mau jadi hamba Tuhan karena saya mau punya pesawat, akan itu menjadi salah bukan. Nah, itu makanya saya bilang harus motivasi tadi. Iya, tetapi ruang dalam hal ini bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk menikmati berkat-berkat dalam pelayanan itu, ya tidak salah juga kalau Tuhan izinkan ya silakan, tapi tidak berarti bahwa kalau saya tidak menikmati lalu saya juga mempersalahkan Tuhan atau harus meninggalkan pelayanan, kan tidak, itu bukan tujuan utama. Memang kita melayani saja. Soal berkat itu bukan tujuan. Mantap. Berarti kalau diberkati untuk jadi kaya bisa tidak apa-apa ya, tidak dosa. Tetapi jangan juga karena tidak kaya-kaya terus merasa tidak diberkati. Padahal berkat itu bukan hanya kekayaan. Iya, bukan karena kaya lalu orang kaya menjadi berdosa. Kan banyak juga orang miskin tapi tetap berdosa aja. Dalam arti berbuat dosa. Jadi bukan, kalau kaya jadi berbuat dosa. Bukan. Ada orang kaya yang memuliakan Tuhan dengan kekayaannya. Ada orang miskin tidak punya banyak hal tapi tetap saja berbuat jahat dengan kemiskinannya. Jadi kan ini bukan masalah kaya atau miskin. Masalah hati ya. Iya. Kembali lagi bahwa orang hidup dengan cara hidupnya, apakah dia memuliakan Tuhan dalam kondisinya dia terberkati dengan harta benda, dia memuliakan Tuhan dengan harta bendanya. Oke, dia tidak punya banyak harta benda, dia memuliakan Tuhan dengan hidupnya, dengan apa yang ada padanya. Kan ini yang menjadi penting. Saya pernah dengar begini, katanya orang kadang terlihat kaya itu belum tentu dia diberkati. Siapa tahu itu dia lagi kena kutuk. Itu maksudnya bagaimana? Terlihat punya kekayaan banyak tapi katanya itu sebenarnya terbungkus kutuk. Ya memang ada ruang di mana itu kan perbincangannya, ada bagian di perbincangan bahwa kenapa kok seperti pemazmur bilang, ini dia seperti takut Tuhan tapi kok hidupnya seperti tidak terberkati, sementara ada orang yang seperti tidak takut Tuhan tetapi hidupnya terberkati. Namun orang-orang yang seperti itu kan memang dalam hal kekayaan ini kan Tuhan memberikan kita matahari, hujan, tanah yang sama, tidak dibedakan karena kamu percaya Tuhan, kamu punya matahari sendiri, punya hujan sendiri, punya tanah sendiri, kan kita berbagi, ini kan berkat-berkat yang umum. Nah di situ tentu menuntut bagaimana seseorang mengelola sumber-sumber itu secara rajin, secara bertanggung jawab, begitu. Jadi kalau dia bertanggung jawab dengan waktu yang Tuhan beri, dengan mengembangkan kompetensi yang Tuhan beri, tentu ya dia akan menerima hasilnya juga kan. Dan itu tidak harus dikaitkan bahwa salahkah kalau begitu. Ya justru kalau melihat katakanlah kita kembali ke PL, penciptaan Adam dan Hawa diciptakan kan memang diberi kuasa untuk menata layanan itu, mengelola sumber-sumber itu. Menaklukkan. Iya, memang bahasa di sana bahasa menaklukkan, taklukkan semuanya, tetapi itu kan bahasa bagaimana mereka harus menjadi penata layan secara bertanggung jawab untuk menjamin kesinambungan daripada kehidupan melalui pengelolaan semua sumber daya itu. Jadi sebenarnya waktu kita dipercayakan sumber-sumber itu juga ada tanggung jawab di dalamnya untuk meneruskan atau bertanggung jawab atas kesinambungan ekosistem kehidupan yang ada di sekitar kita. Nah ini yang perlu disadari juga. Kalau orang sudah diberkati, ingat bahwa di dalamnya ada tanggung jawab kamu sebagai bentuk tanggung jawab kepada Sang Pencipta untuk berbagi dan membuat ekosistem kehidupan di sekitar kita itu menjadi baik.
keren ya. Kakak Ruth, sini dulu. Dan ada Joshua. Ini mereka sedang dikunjungi Pak Pendeta siapa? Pak Pendeta Justru Robi. Bisa dari sini. Jadi Halo kita Jo. sedang hari Wah, ini. ini Jo ini. Pemimpin masa depan. Ya. Pak Pendeta suruh dia hafal ayat dulu. Oh, Efesus ayat saja. Yang apa yang Pak Pendeta mau? Efesus 2 ayat 89. Efesus 2 ayat 89. Sebab karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Hebat dia hafal Tas dan Pak ayat. Pendeta dulu, tas dulu. Wah, Ya. keren Bang Jo. Kakak Ruth, nah, mau hafal ayat yang Amsal 3 ayat 16, percayalah bisa? Amsal 3 ayat 5 dan 6. Ah, Percayalah tunggu. kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Wow, Tas hebat, dengan Pak hebat. Pendeta dulu. Mantap. Ya. Anak Ruth juga mantap ini hafal ayat ini anak-anak luar biasa generasi hebat. Anak ini. AE Kids nih Pak Generasi Pendeta. hebat ini. Ya, Ya, jadi kita lanjut tadi. Kita silakan. jualan itu jangan gengsi, ya kan? Iya, jangan gengsi. Gengsi jualan. Terus Iya. jangan juga menghakimi orang kalau lagi jualan, kok bilang dia duniawi, ya kan? Ya, kita ini hidup di dunia jadi jadi memang ini masalah karena kadang-kadang kita merasa bahwa bagaimana kita hidup di dunia, ya memang kita hidup di dunia soalnya. Jadi ya janganlah itu menjadi jebakan ya. Seringkali seolah-olah kita merasa bahwa oh ini sorga, ini bukan sorga, ini memang dunia. Tetapi bagaimana menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Nah, itu Damai sejahtera itu ya. ya memberikan apa ini kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain, menghadirkan shalom, kan itu yang penting. Iya. Mungkin ada lagi yang Pak Pendeta mau kasih tahu tentang jualan? Ya, buat semua rekan-rekan di luar sana yang mungkin Lagi bimbang. sedang Bingung, ragu ini atau Alkitabiah kemudian tidak nih? ya, Dosa tidak dijualan? tentu Jawabannya dosa tidak. Dosa kalau jual diri. iya, tentu bisnis mungkin ada yang dosa dalam arti bahwa Ya. bisnis apa begitu Ya. kan. Ya, tetapi Yang tidak merusak berarti- tubuh kan jangan. Ya, tetapi Atau bisnis ini juga tapi bisnis yang tipu fraud, dalam arti dia jual barang yang kadaluarsa. ya menipu orang, Nggak boleh ya kan. ya menghancurkan hidup orang lain, ya kan. Seperti jualan narkoba, ya jelaskan salah. Ya, Ya. itu harusnya tidak boleh. Selain melanggar hukum, memang itu hukum negara juga melanggar hukum Tuhan, karena itu kan menghancurkan tubuh orang lain, ya kan, merusak tubuh Karena ada lain. orang nih begini Pak Pendeta, dia itu dia bilang ini kan semua ciptaan Tuhan, jadi saya jualan saja kayak gini. Saya pernah ke Semau nih, terus saya tanya, di sini kenapa toke banyak ya? Kan tuh saya tidur kan dikeliling toke, tahu toke ya? Binatang toke. Ya, cicak besar. Ya. Jadi saya dan salah satu teman saya baru dia bilang begini, mereka di situ kayak pakai mistik. Jadi toke itu untuk supaya binatang kayak ayam, kayak kambing, supaya banyak itu harus pelihara toke, terus pakai ada kayak baca-baca mantra begitu. Tapi mereka juga setia dengan Tuhan. Maksudnya supaya diperbanyak. Jadi saya bilang, tidak boleh begitu. Dia bilang, kan itu ciptaan Tuhan semua, jadi kita pakai saja itu toke. Itu kan ciptaan Tuhan, Ibu, tidak apa-apa. Itu tidak berdosa. Jadi mereka mau dapat usahanya maju, tapi mereka pakai kayak semacam fufu begitu, pakai toke begitu. Ya. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Ya kan itu kan sudah masuk hal-hal yang bersifat mempercayai mistik, mempercayai juga kepercayaan yang bersifat Sinkretisme kah? ya apa? gaib. Nah kalau itu kan bisa Tapi menjadi tapi mereka tetap ke gereja juga. iya, tapi kan mempercayai sesuatu yang di luar Tuhan untuk itu kan memang
ya tentu berbeda juga. Kan? Artinya mereka menunggang dua kuda nih. Ya, Untuk dapat kekayaan menunggang dua ya, kuda. dan tentu Jadi, kita tidak pasti diajarkan begitu. Misalnya harus menjadi pertapa di gunung atau di sungai atau di mana kan begitu ke kuburan untuk menjadi lancar rezekinya atau lancar bisnisnya kan tentu salah ya. Harusnya kan ya sudah berusahalah menciptakanlah produk yang baik, kelola marketing yang baik, kemudian sertakan rajin, Tuhan. ya, rajin, Sertakan lalu kemudian Tuhan. berdoa untuk minta supaya Tuhan berkati. Jangan sampai nih minta berkatnya di itu setan apa? Ya tentu itu Mantra. maksud- ya, Terima tentu. kasih opo-opo Kak. Ya adalah pelaris, istilah orang pelaris gitu ya, pelaris, tapi kan itu menggunakan kekuatan gaib untuk menarik pembeli, menarik pelanggan, ya itu kan beda lagi ya, ruangnya beda lagi. Mungkin itu saja atau mau tambah lagi? Oh saya kira cukup. Cukup. Ibu Ya, dan Dina, suami kesini kita Ya, dadah buat semua Kakak Ruth. terima kasih sudah mengajak Baru. saya ke rumah dan Kami bisa senang. bincang-bincang. Mana tadi saya ya. pikir sudah rektor tidak mau kenal Kadina. Jadi ya para pemirsa, Ibu Blandina ini adalah senior saya dulu di kampus, kakak tingkat saya, dan Kami sering pelayanan Ya. waktu di kampus ya. Sering bersama Dan dan beliau jadi akhirnya rektor tuh bisa saya bertemu lagi di kagum. Kupang pada waktu ini bersama keluarganya, suami dan kedua anak yang Tuhan sudah karuniakan untuk. Worth it beliau jadi rektor karena terlihat waktu masih sudah rajin pelayanan, ya kan? Kasih. Jalan kaki bareng pelayanan. Semua Waktu itu ya. anugerah Tuhan, ya, semua anugerah. Di Parusia ya beliau nih pelayanan di Kepercayaan sama-sama Tuhan dengan Parusia di Parusia itu dadah. Sampai masa dulu. Ada. Dadah. Ya, ini mereka sekeluarga. Kami senang menjumpai semua, Tuhan Ya, berkati. ada yang kasih tamu tuh, terima kasih tamunya Pendeta Robi. Ya, padahal Kak Dina pikir tidak mau datang mungkin karena sudah jadi orang besar. Padahal tetap rendah hati ya. Keren ya, terima kasih. Dadah.